di studio. Pemirsa nih ya, bisa saya ceritakan sedikit bahwa situasi atau cuaca di Bogor saat ini dingin, tapi ini tidak menyurutkan petugas dari Lantas Polres Bogor untuk melakukan operasi cipta kondisi. Ini di belakang saya pemirsa ada truk atau mobil pick up begitu yang akan diperiksa. Nah, kita lihat lagi di sini makin malam juga semakin ramai karena memang ada banyak sekali bahkan ya pemirsa di sini motor yang sepertinya ditilang atau ditindak. Tadi saya juga melihat ada motor yang cukup unik nih di sini nih pemirsa, di motornya. Seperti biasa pemirsa ini tidak ada plat nomornya, spionnya juga nggak ada. Ini pengendaranya nih ya. Nah, kita langsung tanya-tanya yuk pemirsa sama Kasat Lantas Polres Bogor AKP Bramastio. Mana? Coba lihat KTP-nya. Yang lagi memeriksa identitas dari pengendara motor. Oke, lagi diperiksa identitasnya ya Pak ya? Ini pengemudi angkot, Mbak. Pengemudi Jadi angkot? kebetulan kita periksa nggak ada STNK, nggak ada SIM. Waduh, nggak ada STNK, nggak ada SIM. STNK Mungkin kenapa nggak ada SIM, mas belum 17 tahun kali. Nggak ya? Ada KTP. Dia. Ada KTP. Sudah 17. Kenapa nggak ada STNK? Kenapa? Masih diurusin, Pak. Diurusin siapa? Kan ini baru ngambil dari showroom. Masih diurusin sama koperasi. Mobilnya surat-surat. Kalau koperasi mah BPKB, kalau STNK harus kan STNK buat jalan. Iya. SIM juga nggak ada nih, adanya KTP. Ya. Oke, nah ini langsung Kita laksanakan penindakan dulu ya. ditindaklanjuti pemirsa. Itu dia tadi angkotnya nih pemirsa nih. Ini apa ya angkotnya ya Pak ya? Iya, angkotnya ya. Ini angkotnya. Nah, Lampunya nyala nggak nih, Mas? Nyala nggak? Coba jadi di nyalain. sini ada pemeriksaan angkot Coba, pemirsa. coba. Karena memang Bogor Coba nyalain, ini nyalain lampunya, lampu terkenal depannya. juga nih pemirsa dengan Lampu depannya banyaknya nggak, lampu depannya? angkot. Bogor kota angkot malah katanya Lampu ya. depannya, lampu depannya Ini nih. dia angkotnya diperiksa. Tapi angkotnya kira-kira masih layak ya Pak ya digunakan? Nah, makanya nih. Nah, Oh, lampu. nyala lampunya. Lampu depan. Hah? Kebakar. Oh, kan Katanya lampunya nggak lampunya nyala. kebakar, Tuh, pemirsa. banyak ininya nih. Jadi di sini pengemudi angkotnya nih agak sedikit Jadi dari meles ya Pak ya? Iya, lampunya nggak nyala. Pengemudinya nggak punya SIM, mobilnya nggak ada STNK. Anak muda Pak tapi Pak. Pak baik Ya. kalau untuk Sebenarnya sih dia udah bisa ngajukan buat SIM karena udah punya KTP. udah punya KTP ya, jadi tinggal diurus aja ya Pak ya. Iya. Nah kalau mengenai operasi cipta kondisi sendiri nih Pak ya, kalau dilihat ini kan sudah masuk akhir pekan nih ya. Jadi saya lihat Iya. nih situasinya ramai lancar. Nah kalau untuk kemacetan di puncak sendiri tuh akhir pekan tuh pasti selalu macet atau gimana tuh Pak? Oh iya baik. Jadi memang kebetulan kita melaksanakan operasi ini Jumat malam atau malam Sabtu, sehingga memang terpantau arus lalu lintas di khususnya jalur puncak ini memang cukup ramai. Terlebih kendaraan yang datang dari arah Jakarta, kita lihat masih ada antrian cukup banyak. Masih ada antrian cukup banyak, benar Iya. sekali. Dan itu didominasi juga oleh kendaraan roda 2 juga ya Pak ya, yang Iya ingin ke betul. sana ya. Yang akan liburan Pergi liburan ke puncak. Nah Pak, berbicara dengan kendaraan roda 2, ini di sebelah Bapak nih ada kendaraan juga yang sepertinya nggak lengkap Betul. juga nih Pak. Sama nih, betul. Sama ya. Sama Tapi ini tadi nih. udah diiniin ya Pak ya? Lagi itu. diproses ya di sana ya pengendaranya ya. Mas, gimana udah Pak? Oh, masnya full nih pemirsa nih. Mas ini Yang namanya punya tadi, motor yang apa bawah nih? nih. Kok Mas, nggak mas siapa? lengkap nih? Ini motor Spionnya. Tuh, nggak ada pionnya, nggak ada TNKB-nya. masih dalam renovasi kalau rumah ya. Oh, rumah kalau motor modifikasi, dimodif. Tapi tetap harus di Betul. ini ya Pak ya, dilengkapin Pak ya. Ini enggak untuk ke jalan raya, cuma untuk kontes saja. Oh, untuk kontes. Udah beres, baru masuk kontes, cuman masih dalam. Jadi pelanggaran memang cukup banyak nih Mbak. Sepeda motor belum sesuai dengan speknya, TNKB nggak ada, STNK nggak ada. Masnya sendiri nggak pakai helm tadi, SIM-nya udah mati. Jadi memang ya sudah gabungan lah. Oh, gabungan. Tapi bener ya, nanti harus dilengkapin dan janjinya buat kontes, Pak. SIM-nya dihidupin lagi dong kalau udah mati. Belum. Iya dihidupin lagi. Ya, Ya. kalau dari BK belum ada uang kalau udah. Pakai helm. Iya, benar. Jadi Dari BK kalau sehari-hari pakai lah. harus tertib berlalu lintas, Mas. Betul. Bukan cuma untuk kecelakaan kalau pakai helm kita ada burung. Nah, Iya. makanya. Oke, baik deh, Mas. Semoga urusannya cepat beres nih ya sama polisi. Pak, kita mungkin bisa Iya. sambil jalan, Pak. Terus Pak, kalau bisa diceritakan nih Pak, kalau macet itu kan ada one way, itu bisa diceritakan nggak sih Pak, kenapa harus diberlakukan one way seperti itu? Oh iya baik. Jadi kalau bicara tentang one way, kebetulan kita sekarang operasi di jalur puncak. Memang one way system atau satu arah ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1986. Wah, sudah kalau bicara lama ya. sejarah. Kalau Saya sekarang baru lahir. 2016,
berarti ya sudah 30 tahun. 30 tahun. Walaupun memang di awal tidak sepanjang jalur puncak ini, tapi kita uji coba mulai dari Simpang Megabendung. Jadi masih jaraknya cukup pendek, hanya sekitar 4 kilo. Semakin tahun, semakin banyak kendaraan, semakin kita laksanakan one way semakin panjang. Sekarang ini titik pending ada di Riung Gunung. Baik Pak. Pelaksanaannya kita rutin nih Mbak. Rutin ya? Setiap hari libur atau tanggal merah, Sabtu dan Minggu. Hanya itu, di luar itu kita tidak laksanakan. Wow, jadi rutin. Nah, selain one way, mungkin Pak ada strategi-strategi khusus nggak sih Pak untuk mengantisipasi atau untuk menangani kemacetan khususnya di jalur puncak ini, apalagi kalau lagi libur panjang? Ya, memang jalur puncak ini masih sangat diminati, masih menjadi primadona khususnya warga Jakarta yang ingin berwisata di area pegunungan ya. Benar Jadi sekali. dengan wisata alam lah. Mungkin kalau wisata pantai banyak tujuan lain, tapi kalau wisata pegunungan mungkin Ini salah yang satu paling dekat, alternatifnya yang paling dekat dengan Jakarta. Nah. Cukup dengan melalui tol Jagorawi sepanjang 40 km kurang lebih, maka sudah bisa masuk jalur puncak. Dan memang dengan banyaknya pendatang, dengan banyaknya wisatawan, itu turut memicu banyaknya area-area tempat hiburan ataupun tempat istirahat dan tempat makan yang ada di sepanjang jalur puncak. Iya, memang semakin lama nih semakin banyak tempat makan. Betul, Jadi betul. kadang-kadang nggak cuma buat ke puncaknya, tapi buat nongkrong-nongkrongnya ya Pak Iya, ya. Kadang iya. malam minggu nggak harus ke puncak, mereka nongkrong di tempat makan yang ada di sini, Iya. gitu ya Pak ya. Terus Pak ini bisa dilihat ya semakin malam nih semakin ramai. Tapi sih kalau saya lihat untuk yang pakai helm lumayan udah pada tertib nih Pak ya. Iya. Pada tertib nih salah satunya Bapak ini juga dan di sana. Terus Ini Pak kalau untuk memang mobil-mobil mayoritas bak dia itu, jarak jauh soalnya. oh jarak jauh Iya, ya, jadi jarak rata-rata jauh. lengkap. Rata-rata dari Jakarta, maka dia memang sudah melengkapi dirinya. Bahkan tadi saya lihat ada yang pakai jas hujan, itu kayak Iya. sudah mengantisipasi Bogor Betul. kota hujan ya Pak ya. Betul, belum hujan Baik. sudah pakai jas hujan. Benar, nah itu kita lihat itu sepertinya ada yang lagi diperiksa juga tentunya banyak sekali. Ini petugasnya sigap-sigap nih kalau saya lihat nih Pak. Oh ini ada motor balap Mas, nih Pak ya. Oh, Mas, Baik, kita lihat. Nah, Ini kenapa Pak? Oh sama, ini sepertinya tidak melengkapi motornya dengan baik ya Pak ya, sama masih seperti yang tadi ya. kurang ini, kurang fokus ya. Oh iya, sepertinya kurang fokus. Mungkin terpengaruh obat Ya, batuk ini masih atau obat. diperiksa oleh Itu? Padal, Ibtu Asep. Baik. Pasep, kenapa nih Pasep? Ya. Baik. Mau minuman. Oh, bau minuman. Baik, nah ini pemirsa terus masih akan diproses oleh petugas kepolisian tentunya. Baik Bapak, operasi cipta kondisinya masih terus berlangsung. Ya. Terima kasih atas waktunya, semoga kondusif ya jalan Ya. di puncak ini. Dan pemirsa demikian informasi saya langsung dari Jalan Raya Puncak bersama dengan Satlantas Polres Bogor. Kita kembali ke studio bersama rekan-rekan. Terima kasih.